Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ya, saya bersama Esron Simangunsong, guru fisika, tetap setia menemani kalian semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fluida statis, yaitu materi tentang hukum Pascal. Ya. Tujuan pembelajaran kita dalam hukum Pascal ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep hukum Pascal. Yang kedua, siswa mampu menerapkan hukum Pascal itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu menghitung gaya yang diberikan pada suatu gempa hidrolik. Iya, itulah materi kita pada saat ini. Saya harapkan anak kami sekalian dapat mengikuti pembelajaran kita. Ya, dalam sehari-hari penerapan Pascal ini sangat perlu sekali. Bisa digunakan untuk pompa pengairan air sawah tada hujan. Juga penerapan Pascal ini bisa digunakan untuk gempa hidrolik, juga rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan lain-lain. Mari kita lihat materinya. Baiklah, kita masuk materi kita tentang hukum Pascal. Ya, saya Bapak Esron Simangunsong, tetap setia mengajar kalian semua. Tetap semangat. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama, siswa harus mampu memahami konsep hukum Pascal. Yang kedua, siswa mampu memahami atau menerapkan hukum Pascal itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu menentukan besar gaya yang bekerja pada gempa hidrolik. Apa katanya rupanya hukum Pascal? Hukum Pascal menyatakan jika tekanan diberikan pada ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Ya, kita lihat ini penerapan pertama hukum Pascal pada gempa hidrolik. Kalau diberi tekanan dari F1 ini, maka di sini tekanannya akan sama besar di F2. Di sini nanti gaya diberi kecil, di sini sudah menghasilkan gaya yang sangat besar. Ya, di sini bisa hanya ditekan 20 atau 30 Newton, tapi sebelah kanan bisa mengangkat mobil. Yang diterapkan pada dosmer pencucian mobil, ya. Ya, kita lihat videonya. Ya, sekarang kita melihat pemakaian gempa hidrolik pada dosmer dengan menggunakan tenaga angin. Ya, kita melihat ini tenaga angin, mobil masuk ke dalam. Ya, Anda lihat ini. Itu adalah gempa hidrolik yang telah dibangun di bawah permukaan tanah. Diusahakan tidak ada kebocoran. Bisa dibuat dari besi atau baja dengan tidak ada kebocoran. Kemudian sekarang angin dipompa, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita lihat dia memompa dengan gaya yang sangat ringan, tetapi di sebelah kiri sudah bisa mobil terangkat. Nah, itu kehebatan hukum Pascal ini diterapkan. Ya, nah, inilah kamera kepada kami depan. Bisa dua usaha seperti ini, mampu membuat gempa hidrolik ini dengan Anda telah belajar fisika ini. Itu harapan kita. Dengan syarat itu tidak ada kebocoran angin, sehingga tekanan itu bisa mampu mengangkat mobil ke atas. Ya, tuh sangat kuat itu tekanan angin itu sangat kuat, ya. Sekarang kalau dia mau diturunkan, ya ini ya anginnya dikeluarkan kembali, maka ya gempa hidrolik akan turun, mobil akan turun. Ya, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita akan melihat hubungan ya gaya pada luas penampang 1 sebelah kiri dengan gaya F1 dengan gaya pada luas penampang F2 sebelah kanan pada gempa hidrolik.
Bagaimana hubungannya? Hubungan tekanannya adalah bahwa tekanan pada penampang 1 P1 sama dengan tekanan pada penampang 2. Iya. P1 sama dengan P2. P itu adalah gaya per luas penampang, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya kalau dia luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka luasnya nanti Anda gunakan, siswa kami gunakan A sama dengan PR kuadrat. Bisa juga diameter diketahui nanti, berarti ganti dia jadi 1/4 pi d kuadrat, ya, karena R setengah, ya, R setengah diameter, setengah kuadrat 1/4, jadi A 1/4 pi d kuadrat, ya. Ya, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah pipa hidrolik mempunyai luas penampang A1 sama dengan 10 cm kubik, ya, kuadrat itu ya, bukan kubik, dan luas penampang yang besar 2 meter kuadrat. Jika gaya pada A1 sama dengan 30 Newton, berapa gaya yang dihasilkan pada luas penampang A2? Ya, kita melihat, ya, sini A1 10 cm kuadrat itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kuadrat, karena dia kan cm kuadrat kali 10 minus 4 meter kuadrat, karena ini ada 10 kali 10 pangkat minus 4, jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. A2 2 meter kuadrat, F1 sama dengan 30 Newton. Ditanya F2, gaya yang dihasilkan, mampu mengangkat apa dia? Jawab F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. 2 dibagi 10 pangkat minus 3 kali 30 sama dengan 60.000 Newton. Jadi kira-kira mampu mengangkat 6 ton. Iya, 6 ton. Berarti mobil 6 ton bisa diangkat pipa hidrolik ini, ya. Nah, itu contoh soal penerapan di lapangan. Ya, kita melihat lagi penerapan hukum Pascal yang lain pada dongkrak hidrolik. Sebagaimana kita ketahui, dongkrak ini digunakan untuk mengangkat mobil. Apabila ada kerusakan roda dan ganti roda, maka didongkrak itu mobil, diangkat supaya bisa diganti rodanya. Ya, disesuaikan dongkraknya. Kalau makin besar berarti dongkrak itu mampu mengangkat yang lebih besar. Ya, perhitungannya seperti tadi, F1 sama dengan F2 A2 mampu mengangkat yang lebih besar. Iya, dari truk ada yang 40 ton, tentu dongkraknya akan lebih besar. Ya, dengan tenaga angin mampu mengangkat mobil yang besar. Nah, ini kita harapkan. Jadi tugas Anda kelak akan membuat dongkrak-dongkrak ini, karena telah belajar hukum Pascal, telah Anda masuk teknik mesin, teknik fisika dan sebagainya. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita. Ini soal. Ya, tugasnya cukup 2 soal saja yang mau dikerjakan dan dikumpul. 1. Gambarkan dan jelaskan penerapan hukum Pascal pada rem hidrolik. Ya, silakan dicari di bukunya, ada rem hidrolik, buku pakai nih ya. Dijelaskan, digambarkan bagaimana cara kerja proses rem hidrolik itu bekerja. Kalau kita lihat di truk-truk itu rata-rata menggunakan rem hidrolik, ya, tenaga angin, ya, di rem dia, keluarkan, dibuang anginnya, maka harus diisi tabung anginnya selalu. Maka kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak selalu tabung-tabung, ya, kompresor untuk mengisi daripada tabung pada rem, untuk tabung rem hidrolik, ya, daripada truk, cold diesel dan sebagainya. Ya. Yang kedua soalnya, sebuah pipa hidrolik, ya, ini hidrolik ya. Sebuah pipa hidrolik mempunyai jari-jari 2 cm pada luas penampang 1 diberi gaya 40 Newton. Jika pada luas penampang 2 menghasilkan gaya 8.000 Newton, tentukan besar jari-jari penampang 2. Ya. Ya, demikian soal kita, pembelajaran kita nanti dikumpul, selesai pembelajaran dikerjakan dan dikumpul. Tetap semangat, kalau keluar rumah pakai masker, iya, sering cuci tangan,
makan makanan bergizi, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Selamat pagi.